diperbuatnya di antara segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, tapi karena kasih Tuhan yang besar atas setiap kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami memohon biar Engkau hadir di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Engkau memberikan kami rema yang baru, pengertian yang baru, dan biar setiap kami Tuhan Yesus boleh menangkap itu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 2 Desember 2025. Saya mau ajak saudara kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema dikendalikan oleh pengampunan Allah. Saya berharap saudara membaca dari kitab Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 dan dari kitab Galatia pasal 4 sampai dengan 6. Saya akan membacakan bagi saudara yang diambil dari Efesus 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, renungan kita pada hari ini saudara, hidup di dunia yang penuh luka, salah paham, dan penolakan sering membuat hati manusia menjadi keras dan sulit mengampuni. Namun iman Kristen menuntun kita untuk menatap kembali kepada salib Kristus, di mana Yesus yang tidak berdosa rela diejek, disakiti, bahkan disalibkan, bukan karena kesalahannya, tetapi untuk mengampuni dosa-dosa kita. Melihat kepada Yesus berarti belajar mengasihi seperti Dia, mengampuni seperti Dia, dan membiarkan pengampunan Allah mengendalikan hidup kita. Pengampunan bukan sekadar tindakan manusia, melainkan kuasa ilahi yang membebaskan kita dari kebencian dan membawa damai di hati. Dalam Efesus 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32, Paulus mengajarkan bagaimana hidup yang telah ditebus oleh Kristus harus diubah menjadi kehidupan yang dikendalikan oleh pengampunan dan kasih Allah. Bagaimana hidup orang percaya yang sudah dikendalikan oleh pengampunan dari Tuhan? Maka yang pertama, melepaskan kebohongan dan mengenakan kebenaran. Dapat saudara baca dalam Efesus 4 ayat 25. Hidup dalam kebenaran adalah langkah pertama menuju pengampunan. Dusta, kemarahan, dan kepahitan seringkali menjadi tembok yang menghalangi kasih Allah mengalir di hati kita. Saat kita jujur di hadapan Tuhan dan sesama, kita membuka pintu bagi pemulihan rohani. Yesus sendiri hidup dalam kebenaran, meskipun orang lain menolak dan menuduhnya. Ia tidak membalas dengan dusta, tetapi tetap berbicara benar dengan kasih. Dapat saudara baca dalam Yohanes 18 ayat 20. Pengampunan sejati dimulai dari keberanian untuk hidup dalam terang kebenaran, bukan dalam bayangan kebohongan atau dendam. Nah, hal kedua, kendalikan amarah sebelum ia menguasai hati.
Dapat saudara baca dalam Efesus 4 ayat 26. Amarah adalah emosi manusiawi, tetapi jika tidak dikuasai, ia dapat menghancurkan relasi dan menumpulkan kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Paulus mengingatkan agar kita jangan memberi kesempatan kepada iblis, yang saudara dapat membaca dalam ayat yang ke-27. Yesus pernah disakiti, difitnah, dan disalibkan. Namun ia tidak membiarkan amarah menguasainya. Sebaliknya ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dapat saudara baca dalam Lukas 23 ayat 34. Ketika kita menatap salib, kita belajar menundukkan kemarahan kita di bawah kasih yang mengampuni. Nah, hal yang ketiga, ucapan yang menghidupkan dan bukan melukai. Dapat saudara baca dalam Efesus 4 ayat 29. Kata-kata memiliki kekuatan besar, bisa menyembuhkan atau melukai. Hati yang dikuasai oleh pengampunan akan memancarkan kata-kata yang membawa damai. Dapat saudara baca dalam Amsal 10 ayat 11. Yesus sendiri tidak membalas hinaan dengan cacian. Ia memilih diam dan menyerahkan diri kepada Bapa. Dapat saudara baca dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Inilah teladan dari pengampunan yang sejati, yaitu tidak membalas dengan kata-kata yang menyakiti, melainkan membawa berkat bagi yang memusuhinya. Yang keempat, hiduplah dipenuhi Roh Kudus, bukan kepahitan. Saudara dapat membaca dalam Efesus 4 ayat 31. Hati yang dikuasai Roh Kudus tidak akan dikuasai oleh kepahitan. Roh Kudus menuntun kita untuk menyerahkan semua rasa sakit kepada Tuhan dan membiarkan kasih-Nya mengisi setiap ruang hati. Saudara dapat membacanya dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Ketika kita mengampuni, Roh Kudus bekerja memulihkan hubungan dan membebaskan jiwa kita dari belenggu masa lalu. Pengampunan bukan kelemahan, melainkan tanda kekuatan ilahi di dalam diri kita. Refleksi kita pada hari ini, saudara, Yesus adalah sumber dan teladan tertinggi tentang pengampunan. Ia menanggung dosa manusia yang menghina dan menolaknya. Dengan darahnya, Ia menghapus dosa dan membuka jalan bagi kita untuk hidup yang baru. Saudara dapat membacanya dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Hidup yang dikendalikan oleh pengampunan Allah berarti membiarkan kasih Kristus menguasai pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Ketika kita memilih mengampuni, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali hidup kita kepada Allah, dan di sanalah damai sejati ditemukan. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu dan perenungannya, yang mana mengembalikan hidup kita supaya kita tetap berada dalam kendalinya Allah, supaya hidup kita tetap dimampukan untuk mengampuni seperti Tuhan yang sudah mengajarkan bahwa Dia sudah mengampuni dosa-dosa manusia dan rela untuk disalib demi penghapusan dosa setiap manusia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.